kabarnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak. Alhamdulillah, di TKA. Iya, Bayu, ini sedang ramai ya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan wacana gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga ini. Banyak yang nggak nyangka, ini apa iya atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah doa yang baik ya, terutama bagi masyarakat Jakarta pastinya kalau diaminkan ya. Minimal 10 juta itu insya Allah anak-anaknya terjaga gizinya. Iya betul, itu pernyataan tersebut berdasarkan pemirsa angka dari besaran APBD DKI Jakarta jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya ya. Bahkan terkait dengan pernyataan itu, Wagub Jakarta pun Bang Rano Karno atau Bang Dul ini sudah memberikan komentar, tapi komentarnya ini cukup menarik. Bang Dul bilang katanya kalau mau tanya hal itu langsung aja nanya ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau kata bahasa Betawinya ente tanya dia aja katanya. Ente gitu. tanya dia aja, jangan tanya aneh katanya gitu ya. Ini nggak paham. Siapa yang ngomong, siapa yang ditanya katanya gitu ya. Kata Bang Karno begitu ya, Bang Dul gitu ya sebutannya ya. Nah terus ini juga katanya staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim ini menilai Deddy Mulyadi ini salah perhitungan. Menurutnya ini jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Nah lo, gimana sisanya tuh? di mana tuh? Mungkin nanti akan diklarifikasi ya dari pihak Kang Deddy Mulyadi ya terkait dengan statementnya tersebut. Karena kan ini juga baru wacana katanya gitu, baru wacana, kita tunggu aja seperti apa nanti ke depannya. Apakah memang ada salah perhitungan di situ atau seperti apa, atau ada miskomunikasi atau kita tidak tahu ya, harus ditanyakan langsung ya. Seandainya bener nih Yasmin ya, saya jadi pengen balikin KTP ke zaman dulu lagi. Dulu KTP Jakarta Barat, sekarang udah ke Tangerang, Banten. Oke, gitu. kalau misalnya kan lumayan 10 juta ya per kakak ya. Lumayan daripada lumayan. Ya, pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Bayu Pradana, pemirsa. Dan seperti biasa nih, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Warga sipil dan 4 prajurit TNI tewas akibat ledakan amunisi tidak layak pakai milik TNI di Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ini dia pemirsa, polemik wacana gaji warga Jakarta 10 juta. Staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan. Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan mengisi Sindo Today hari ini. Namun kita ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut tiba di rumah sakit Senin siang. Proses identifikasi masih dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada seluruh korban. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang.
Jenazah korban ledakan tiba di RSUD Pamengpe, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Rumah sakit masih mengidentifikasi seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan, tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban merupakan warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit. Pemirsa, relawan ambulans mengungkapkan ada 13 orang yang tewas akibat ledakan tersebut. Korban ledakan aparat TNI dan juga masyarakat sipil. Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4, masyarakat 9. Itu diantaranya kalau TNI yang komandannya itu pangkatnya polisi. Nah, menurut apa di lokasi barusan keterlihat, alhamdulillah karena masih banyak ambulans yang menunggu sampai di rumah sakit. Karena banyak masyarakat, keluarganya yang membutuhkan takutnya diantar ke rumah sakit. Hingga kini pemirsa, TNI dan Polri masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden ledakan amunisi. Sementara lokasi ledakan masih dijaga ketat oleh petugas yang melakukan sterilisasi. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Puspat tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI Darat yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasih Minggut Bakum Gugus 3 Puspalat, dan Kopda Eri Priambodo, anggota Gugus 3 Puspalat, serta Pratu Abdul Srewan, anggota Gugus 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipang bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bamang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya. Untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi, dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.
Pemirsa, sebanyak 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priyambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan.